Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-25 dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Wabashshir, wawunya wawu kalimah harap isti'naf, kalimat permulaan. Bashir adalah fi'il amar, sedangkan fa'ilnya anta. Alladzina amanu merupakan maf'ul bih dari wabashshir. Alladzina adalah isim mausul, sedangkan amanu sila daripada isim mausul. Wa amilu, wawunya wawu ataf dari amanu. Wa amilu adalah fi'il madi, yang mana fa'ilnya adalah jama, aihum, ada wawu jama. As-sholihati merupakan maf'ul bih dari amilu. Anna lahum adalah maf'ul tsani dari bashir, ai bi anna. Lahum jannatin, lahum merupakan khobar daripada anna, sedangkan jannatin adalah isim anna. Tajri adalah sifat dari jannas. Kita bahas artinya dalam tafsir Jalalain. Wabashir, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad, ai anta, akhbir, berilah kabar wahai Muhammad, anta, allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ai saddaqu billahi, maksudnya membenarkan semuanya kepada Allah. Wa amilu, dan mereka mengamalkan as-solihati, kepada perbuatan-perbuatan yang solih. Minal furudi, minnya lil bayan, minal furudi yaitu dari berbagai macam keperluan, wan nawafili, dan dari berbagai macam kesunahan. Anna ay bi anna, kepada bahwasannya sesungguhnya lahum bagi mereka jannatin terdapat surga-surga. Hadaiqa maksudnya kebun-kebun, zata asjarin yang mempunyai pohon-pohon, wa masakina dan bangunan-bangunan. Tajri merupakan sifat jannat. Tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya jannat, ay tahta asjariha maksudnya dari bawah pohon-pohonnya surga, wa kusuriha dan bangunan istana-istananya surga. Apa yang mengalir itu? Anharu, yaitu berbagai macam sungai. Air al-miyahu maksudnya yang mengalir itu adalah air-airnya, fiha di dalam anhar. Wan nahru, sedangkan nahru sungai itu adalah al-maudi'u, merupakan tempat, alladzi yajri fihil ma'u, yang mana mengalir padanya air, atau air mengalir padanya. Li'annal ma'a, karena sesungguhnya air itu yanharuhu, menggali terhadap sungai. Ay yahfiruhu, maksudnya air itu menggali sungai atau tempat tersebut. Wa isnadul jaryi, dan adapun menyandarkan lafaz jaryi ilaihi kepada maudi, yaitu kepada anhar, itu adalah majazun, majaz. Mengapa? Dikarenakan di sini diucapkan bahwasanya yang mengalir itu adalah sungai-sungai, padahal yang dimaksud adalah air yang ada di dalamnya, maka ini mengandung majaz. Itlaqul mahal wa iradatul hal, mengucapkan tempat sedangkan yang dimaksud adalah keadaan pada tempat itu. Kullama rujiqu minha, kullama zarab zaman, maknanya syarat. Kullama ruziku, ruziku fi'al madi mabni majhul, naibul fa'ilnya adalah hum, itu mereka yang beriman dan beramal soleh. Kullama ruziku, setiap kali mereka diberi rizki, minha dari jannah, ay ut'imu maksudnya mereka diberikan makanan, min tilkal jannati dari surga-surga itu, min samaratin yaitu dari buah-buahan, rizqan sebagai rizki, qalu maka mereka berucap, hadzal ladzi, buah ini ay misluma
semisil perkara rujikna yang kami diberikan rizki min qabl, dari sebelumnya. Ay qablahu, maksudnya sebelum rizki tersebut, fil jannati, di dalam surga. Litasyabuhi samariha, karena menyerupai buah-buahannya jannah, biqorinatin, dengan mendekati. Wa utu, wawunya harap atap dari ruziku. Wa utu, dan mereka didatangkan semuanya, bihi, pada rizki. Ji'u, maksudnya mereka didatangkan semuanya, berizki, pada rizki. Mutasyabihan, yang mana keadaan rizki tersebut mutasyabihan, saling menyerupai. Maksudnya yusbihu ba'duhu ba'don, sebagian rizki itu menyerupai sebagiannya yang lain. Apanya yang menyerupai itu? Launan, warnanya. Wayahtalifu, dan berbeda. Apanya? Ta'aman, rasanya. Rasanya berbeda, warnanya sama. Walahum fiha azwajun, ini adalah jumlah ismiyah, yang mana khobarnya muqaddam didahulukan, sedangkan mubtada'nya muakhar, mubtada diakhirkan. Walahum fiha azwajun, dan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam surga itu, azwajun, terdapat pasangan-pasangan, minal huri, yaitu dari bidadari, wa ghairiha, dan selainnya. Mutahharatun, pasangan itu mutahharatun, sifat dari azwaj, yang bersih, minal haidi, dari haid, wa kulli qadarin, dan setiap kotoran. Wa hum fiha khalidun, wawunya atap dari lahum fiha. Wahum, dan adapun mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, fiha, di dalam surga itu adalah khaliduna, kekal selamanya, makithuna abadan, maksudnya yang berdiam selamanya. La yabnauna, maksudnya mereka tidak akan binasa. Wala yakhrujun, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Itulah pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-25 dalam tafsir Jalalain. Bahwasannya di sini dijelaskan tentang sebuah berita gembira yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang beriman, yang membenarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka itu beramal soleh. Bahwasannya kabar gembiranya bagi mereka adalah surga-surga, yang mana mengalir di bawahnya air-air yang berada di dalam sungai. Kemudian juga mereka akan diberikan rizki berupa buah-buahan, dan juga mereka akan diberikan pasangan-pasangan yang bersih dari haid, bersih dari kotoran, dan mereka tinggal selamanya di dalam surga. Oleh sebab itulah, marilah kita sama-sama mengokohkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar ibadah kita, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita jelaskan ilmu tajwid sedikit untuk mengingatkan, dan juga makharijul huruf dan sifat huruf, satu saja di antara huruf-huruf pada ayat 25 surat Al-Baqarah ini. Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ada alif lamnya adalah alif lam syamsiyah, dikarenakan alif lam bertemu dengan sho, salah satu huruf alif lam syamsiyah yang 14 yang dikumpulkan dalam lafaz tibasumma shil rahman taqud dibzani'am da'su'a min juri syarifan lil kiram tawase sodre ta'bdal nun dan sim doze sin lam. Ini so termasuk alif lam syamsiyah yang wajib
idgham, lamnya tidak dibaca, masuk ke sha. Wa amilus sholihat, sedangkan sha makharijul hurufnya berada pada ujung lisan yang ditempelkan pada gigi seri bagian bawah, yang mana gigi atas juga mendekat ke bawah. Sha ada 3 huruf di sana, yaitu sha, sin, dan za. Kemudian sha ini mempunyai 6 sifat. Yang pertama, sha ini mempunyai sifat hamas, yaitu ketika diucapkan akan berhembus napas. Kemudian yang kedua, sha itu mempunyai sifat rokhawah atau dilonggarkan, bukan syidah, bukan juga tawasud. Kemudian sha juga yang ketiga mempunyai sifat isti'la, yaitu pangkal lisan yang dekat dengan tenggorokan diangkat ke atas. Kemudian yang keempat, sha mempunyai sifat itba', yaitu depan lisan diangkat ke atas. Kemudian yang kelima, sha mempunyai sifat ismat, agak lambat keluarnya. Dan yang terakhir, yang keenam, sha mempunyai sifat shafir, yaitu ada desisan dalam mengucapkan sha ini. Wa amilus sholihat, itulah diantaranya pembahasan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-25 dan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan makharijul huruf sha serta sifat-sifatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.